Prospek usaha peternakan sapi perah terbilang masih bisa diandalkan meski banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas sapi perah dalam menghasilkan susu. Selain faktor genetik, perawatan sapi perah berperan besar terhadap produksi susu yang dihasilkan. Kita harus memperhatikan jenis bibit. Jadi pemilihan bibit yang baik itu benar-benar harus diperhatikan supaya kita bisa menghasilkan sapi yang baik, sehingga susunya bagus ya. Susu yang bagus itu rata-rata sih 15 liter per hari. Jadi kita perah itu pagi dan sore. Pemeliharaan ambing secara reguler, kemudian periksa kesehatan ambing itu apakah memang dia berpenyakit atau tidak. Penyakit yang paling utama di ambing itu adalah mastitis. Mastitis ini jika menyerang sapi itu akan mengakibatkan kualitas susunya turun dan akibatnya dia tidak bisa dikonsumsi. Nah, jadi perawatan ambing itu sangat-sangat penting selain memang dari Selain itu, manajemen kandang juga memerlukan perhatian seperti sumber daya manusia yang bekerja di kandang dan juga lokasi kandang yang digunakan. ini salah satu yang di Sentul Fresh ini kan panas ya, pemirsa, ini panas sekali. Kemudian ini kita pakai pakai sprinkle itu untuk menurunkan kelembaban dan juga membuat situasi sapi itu nyaman. Karena kalau dia panas, dia akan terkena heat stress. Kalau terkena heat stress, produksi susu akan turun. Seperti itu, Mas. Untuk pemberian pakan sapi juga harus diperhatikan kualitasnya, terutama rumput, pakan tambahan berupa konsentrat, dan ampas tahu. Sebab dengan jumlah nutrisi tercukupi dan sesuai jumlah yang dibutuhkan, sapi akan tetap terjaga kesehatannya dan bisa berproduksi tinggi. Kualitas pakan itu sangat penting, dan pemilihan konsentrat yang bagus ya. Jadi konsentrat itu proteinnya itu memang harus cukup, kemudian juga jumlahnya itu juga harus cukup. Otomatis nanti pada saat sapinya itu sehat, dia akan menghasilkan susu yang baik dan dengan jumlah yang banyak juga. Kalau di sini karena memang ini daerah panas ya, itu rata-rata produksi itu kisarannya 10-15 liter per ekor. Untuk peak pada saat si sapi itu baru lahir, itu peak performance dari si sapi perah itu rata-rata di angka 25-30 liter per ekor. Tetapi average itu ya di angka 10-15 liter per hari. Kendala yang utama sebenarnya mungkin di rumput ya. Jadi kan secara alamiah atau sunnatullah itu memang si sapi ini butuh rumput. Rumput itu kualitasnya harus bagus. Rumput yang bagus adalah rumput gajah. Nah, kalau mau bagus ya perbanyaklah rumput. Masalahnya kan ketersediaan rumput, ketersediaan lahan itu memang agak sulit di Indonesia khususnya, sehingga kita menggunakan pakan tambahan seperti konsentrat dan ampas tahu. Kadang-kadang kualitas ampas tahunya pun itu beragam, kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Itu pun menjadi masalah. Pada saat ternyata si sapi ini tidak makan ampas, kemudian konsentrat juga kosong, sementara tetap rumputnya cukup, itu juga akan turun produksinya. Jadi ketersediaan pakan yang kontinu, kata kuncinya kontinu, ampasnya cukup, konsentratnya cukup, kemudian kualitas rumputnya baik. Nah, itulah yang bisa mempertahankan kualitas dan mempertahankan farm itu sendiri. Sayangnya harga susu di tingkat peternak berkisar Rp5.000 per liter. Harga tersebut dirasakan peternak sangat pas-pasan, apalagi dengan produksi per ekor sapi rata-rata hanya 10 liter per hari. Sebenarnya kalau kita bisa memproduksi average 1 liter sapi itu 15 liter ya, itu sebenarnya dengan harga 4.500 pun cukup, 4.000 atau 4.500 cukup. Tapi problem utamanya kan kadang harapan kita 15 liter itu tidak tercapai, sehingga bisa dikatakan dengan 5.000 itu ya oke lah BEP. Tapi kan kalau kita mau mengembangkan usaha ternak kan tidak bisa BEP, harus lebih, paling tidak di angka 6.000 sampai 7.000. Nah, upaya dari peternak sebenarnya bisa kita menjual langsung ke konsumen end user dalam bentuk susu segar ya. Tapi harus ke konsumen langsung itu kisarannya 7.000 sampai 10.000. Tapi kan tidak semua peternak itu bisa seperti itu.
itu dibatasi oleh mungkin akses mereka ke Jabodetabek yang memang pasarnya lebih tinggi, kemudian juga memang pengetahuan si peternak sendiri. Kadang-kadang peternak kan tidak pernah berpikir bahwa saya harus pasarkan itu keluar, ya mereka berpikir harus pasarkan ya udah ke koperasi saja. Sementara koperasi ya saat ini hanya bisa menampung Rp5.000 per liter. Saya kira itu mungkin salah satu kendala yang dihadapi oleh peternak sapi Indonesia saat ini. Agar tetap bisa memiliki usaha sapi yang bisa diandalkan dan mendapatkan keuntungan, Zulham memiliki kiat tersendiri. Ia menyarankan untuk beternak sesuai level nyaman dari peternak itu sendiri. Ternak sapi itu sendiri ada level nyaman, comfort zone-nya ternak sapi itu berbeda-beda tiap orang. Di beberapa petani yang biasa, maksudnya petani kebanyakan itu mungkin 10-20 ekor itu oke. Tetapi di atas 20 ekor itu berat. Berat itu ternyata tidak hanya dari manajemen ya, tidak hanya memasarkan. Karena nanti pada titik tertentu ada titik keseimbangan di mana dia untungnya enaknya 10 ekor atau 20 ekor tuh untung. Dan kalau di Stentor sendiri saya rasa comfort zone saya level nyamannya itu di angka 40-50 ekor. Karena apa? Karena kalau 100 ekor itu beban produksinya, kemudian manajemennya itu lebih rumit, dan juga kualitas pakan, kualitas rumput itu benar-benar agak sulit kita jaga. Sehingga memang saran saya sih kalau untuk beternak sapi perah ini bagus prospeknya. Tapi untuk memulainya, mulailah dengan kecil 5 ekor dulu. Kemudian nanti nambah 10 ekor, sembari kita mencari pasar. Dan itu sebenarnya kuncinya adalah memang ya ketekunan ya, di mana-mana usaha itu ketekunan Mas ya. Ketekunan, kemudian juga kita harus cari alternatif bagaimana meningkatkan nilai susu, karena memang produksi sapi perahnya adalah susu. Susu itu harus ditingkatkan nilainya supaya dia bisa mengcover biaya produksi di kandang. Nah, setelah bisa mengcover, dia harus untung. Supaya apa? Supaya nanti ada replacement atau penggantian bibit-bibit baru untuk yang indukan-indukan yang akhir, seperti itu. Meski meneruskan usaha peternakan sapi milik orang tuanya, Zulham tak mau merugi seperti tahun-tahun awal memulai beternak sapi perah. Zulham pun mensubsidi usaha sapi perahnya dengan mengolah produksi susu menjadi yogurt dan menawarkan wisata edukasi peternakan sapi perah kepada masyarakat. Saya membuat yogurt dan satu lagi saya membuat wisata edukasi TK dan SD. Setelah itu semua berlangsung selama sekarang sudah menginjak tahun ketiga, alhamdulillah sih peternakan ini tetap berjalan dan saya yakin bahwa dengan peternakan sapi ini ditambah usaha yogurt dan usaha wisata edukasi itu insya Allah aman.